strategi itu akhirnya kita implementasikan atau kita terapkan uh, uh, di kegiatan kita yang sebenarnya yang real misalnya. Terus kita udah ngerancang suatu kita ada meeting besar gitu ya, merancang suatu strategi komunikasi pemasaran. Kita mau dibawa kemana nih strateginya kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Terus habis itu setelah meeting besar itu diperoleh strategi kan, akhirnya kemudian harinya kita jalankan, kita implikasiin strategi itu di setiap kegiatan kita. Misalnya di apa di bagian PR atau front desk gitu, kita implikasikan karena perusahaan kita mau tercermin sebagai terkenal sebagai perusahaan yang ramah dan menolong masyarakat, siap sedia selalu untuk kayak Telkom ya, siap sedia untuk melayani masyarakat misalnya kayak gitu, atau asuransi gitu. Di front desk pun kita juga mengimplementasiin strategi itu berupa front desk-nya begitu orang tamu datang gitu, selamat siang, yang ramah kayak gitu. Itu diimplementasikan di setiap hal, di positioning kita, tagline kita misalnya. Iya sayang, jadi diterapkan di setiap detail kegiatan di perusahaan kita gitu. Paham ya? Diterapkan. Iya, pengimplikasi ya gitu. Terus yang ke F. Bisa jadi kayak pada saat kita memilih strategi informasi, kita juga akan mempertimbangkan informasi-informasi yang cocok dengan strategi kita seperti apa. Terus tujuan kita apakah cocok dengan strategi itu. Jadi lebih di gimana kita memilih strategi pemasaran yang cocok dengan tujuan kita atau keinginan kita, terus keadaan organisasi kita seperti apa, atau apakah sedang lagi mulai muncul, lagi mulai tumbuh dan lagi berdiri kayak gitu. Otomatis strateginya harus yang misalnya minim budget karena belum ada begitu banyak laba ya, karena baru mulai gitu. Terus habis itu tapi harus tepat sasaran seperti apa kayak gitu. Itu jadi pertimbangannya dalam memilih strategi komunikasi pemasaran gitu ya. Ada tambahan? Dipanggil ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi menurut ini Mbak Grace menggunakan praktisi. Jadi ada penetapan strategi secara keseluruhan tuh disesuaikan sama keadaan kita. Terus Mbak Grace lagi dipanggil ya? Mbak Grace, Mbak Zia. Saya lanjutin. Ini ada 5 langkah dalam proses keputusan itu halaman berapa? Itu ada tujuan promosi dipilah melalui manajemen pemasaran, adanya bauran alternatif yang dihasilkan. Ini halaman 755. Tujuan dan metode tugas yang digunakan taktisi kurang dalam fokus strategi. Untuk merumuskan bauran ini itu ada, kita harus tahu
tujuan promosi dipilih melalui manajemen pemasaran, terus habis itu bauran alternatifnya yang dihasilkan, terus ada faktor kunci untuk mempertimbangkan dan memilih strategi baik yang diidentifikasikan, terus ada informasi tentang faktor kunci dikumpulkan dan diberi skor, terus manajemen pemasaran mengevaluasi informasi dan memilih bauran yang sesuai. Ini langkah-langkahnya ya dalam pengambilan proses ya, keputusan ya. Paham ya? Terus yang D, EG itu daya dorong komunikasi pemasaran. Ini Mbak si A ngomongin tentang keputusan tentang daya dorong dihasilkan atas keputusan manajemen dan tentang tujuan promosi. Gimana kita mengidentifikasi daya dorong untuk Bentar, ini yang mana? Oh ya, jadi daya dorong komunikasi pemasaran kita tuh seperti apa? Tujuan utama dari kegiatan ini tuh untuk mengidentifikasi stakeholder yang dominan dan kebutuhan komunikasi stakeholder tersebut. Jadi, sebentar, suara. Jadi melalui komunikasi pemasaran itu kita bisa mengidentifikasikan stakeholder yang dominan yang mempengaruhi komunikasi pemasaran kita tuh seperti apa, terus kita jadi tahu kebutuhan untuk memperbaikinya itu seperti apa gitu ya kalau yang daya dorong ini. Lanjut. Sudah datang. Konsep penganggaran dan pemasaran. Menurut Whitfield menyatakan bahwa ada dua pandangan yang kuat berkaitan dengan aktivitas promosi, yaitu investasi dan biaya. Dari segi penganggaran dan membagi bauran promosi menjadi dua kelompok, yaitu pertama periklanan, promosi penjualan dan public relation. Terus kedua aspek finansial yang berkaitan dengan personal selling atau penjualan pribadi. Jadi ada dua aktivitas promosi, itu investasi dan biaya ya. Dari segi penganggaran itu ada dua kelompok, yaitu periklanan sama promosi dan PR. Terus sama aspek finansial ya, jelas ya. Lanjut. Biaya promosi yang untuk penayangan iklan, ya kayak gitu kan perlu biaya yang besar ya. Terus yang kedua itu penganggaran untuk armada penjualan kayak transportasi bukan kan? Iya, lebih ke distribusinya. Iya, Jadi gimana kita pemasaran? Jadi kayak kalau umpamanya kita mau promosiin barang kita dari Jawa ke Irian, ke Sumatera atau Irian Jaya gitu, kita mempertimbangkan biaya promosi kita itu termasuk armada penjualan, itu termasuk masuk ke biaya promosi gitu. Misalnya kayak kita datengin Iis Dahlia tuh ke mana, ke Cirebon, itu termasuk biaya promosi karena untuk brand ambassador. Brand ambassador itu kayak apa sih? Kayak ya artis yang menjadi brand ambassador. Tahu kan? Ya, gitu. Lanjut. Iya. Orang menerima sebuah tindakan baik dari berbagai informasi adalah
definisi